Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Baik. Selama ini saya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh di media sosial ya, baik oleh Bang Zuma dan teman-teman lain, mungkin diskusi tentang agama. Sebenarnya kita membahas tentang sebuah agama itu adalah sesuatu hal yang sensitif ya, karena agama itu merupakan suatu hal ya, apa yang kita ikuti ya, jalani untuk kita imani gitu ya. Kita kan tidak mungkin pernah berpikir apakah kita nanti terlahir nanti dari orang tua yang Muslim atau dari seorang orang tua yang beragama Katolik atau beragama Kristen. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau menurut pandangan saya, bukannya saya mau ini ya Bang Suma ya. Iya. Pandangan saya begini Bang Suma. Saya baru merasakan bahwa saya seorang Katolik itu ketika saya berusia 18 tahun Bang Suma. Oke. Sebelumnya saya merasakan karena itu agama karena dari orang tua ya, warisan orang tua. Terus saya tinggal di lingkungan Muslim ya, saya sekolah Muslim dari kecil dan teman-teman saya mayoritas Muslim ya. Dan keluarga saya itu bolak-balik ada yang Muslim, ada yang Katolik, begitu juga orang tua saya. Nah jadi itulah yang saya rasakan bagaimana adanya toleransi, adanya saling mengasihi gitu sangat kuat sekali. Itu antara keluarga yang saya ini ya. Tetapi mungkin akhir-akhir ini saya melihat bahwa kok ada sih oknum-oknum yang harus memecah ya. Mungkin begini Bang Suma, mungkin perspektif saya kenapa saya mengimani Yesus sebagai Tuhan ya. Maaf, ini bukannya masing-masing kepercayaan pasti mempunyai jalan pemikirannya. Saya mengimani Yesus sebagai Tuhan karena begini, Tuhan itu adalah Maha Kuasa ya. Baik kalau dalam penyebutan lafaz ini kan, kalau kami kan Allah, kalau misalnya Muslim Allah ya. Jadi perspektif saya itu adalah bahwa Dia adalah Maha Kuasa. Maha Kuasa tentu akan berbeda dengan orang yang mempunyai kuasa. Maha Kuasa artinya Dia bisa sesuai apa kehendaknya Dia. Dia mau menjadi apa wujudnya, itu adalah kehendaknya gitu. Manusia biasa tidak akan bisa berubah apa yang Dia ciptakan. Tetapi kalau Tuhan itu adalah Maha Kuasa sehingga Dia bisa seperti apa yang Dia kehendaki. Begitu Bang Suma, pemahaman saya. Iya, baik. Oke, saya tanggapin ya. Agama Kristen, agama Katolik atau Advent atau apapun itu namanya, silakan aja sih. Ya, kita punya hak kemudian untuk meyakini agama kita masing-masing. Cuman permasalahannya kemudian adalah agama Islam itu agama syiar, agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada manusia yang lain. Begitu juga agama saudara. Agama saudara juga diperintahkan untuk menyampaikan apa yang ada di Kristen agar orang itu bisa terselamatkan. Kan gitu poinnya. Islam dengan caranya terbuka, jujur, gak ada yang disembunyikan. Islam tidak pernah kemudian nyalip kiri atau mengambil data-data dari agama orang lain untuk supaya orang itu masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tapi kalau agama Anda secara terstruktur, terencana dan masif melakukan tindakan-tindakan yang relevansinya memurtadkan orang yang sudah punya agama. Itu dulu yang Anda harus pahami. Jadi ketika saudara mengatakan nanti di usia 18 tahun baru saya sadar merasa diri saya Katolik, bla 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 bla, ajaran kasih bla bla. Iya emang. Kita semua begitu adanya. Tapi ada hal yang Anda tidak ketahui dari agama saudara. Di dalam sekolah tinggi ya, sekolah tinggi ilmu teologi atau agama tempat kuliahnya orang-orang yang nanti gelarnya STT itu ada mata kuliah Islamologi.
Apa tujuannya tuh? Kira-kira apa tujuannya? Sementara di universitas manapun di Islam itu tak ada sarjana agama Islam belajar tentang Kristen. Tak ada. Tapi kalau di agama Anda ada mata kuliah bahkan sampai 6 SKS. Bahkan sampai 12 SKS. Orang belajar Islam. Belajar tentang Nabi Muhammad. Tapi yang dipelajari itu adalah bagaimana menghantam umat Islam dengan mencari kejelekan-kejelekan yang dibuat-buat. Yang tidak akan pernah mungkin mereka temukan kejelekan itu. Itu yang ada, saudara. Di agama Anda itu ada. Dan maaf. Dan Anda lihat, orang-orang yang mengaku mu'alaf, tak ada yang pernah kemudian membuat kemudian bahwasanya ini saya adalah seorang pendeta besar, saya ketika saya di Kristen seperti ini bla 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 dan seterusnya. Tapi yang ada orang-orang yang mengaku mu'alaf, orang-orang yang mengaku murtadin, yang padahal mereka bukan Islam. Mereka Kristen dari dulu, pura-pura dalam menggunakan baju koko, menggunakan kopiah, menggunakan hal-hal yang identik dengan Islam, menjelek-jelekkan Islam, ngaku anak kiai, ngaku pernah sekolah sebagai ulama, kiai dan seterusnya. Tapi disuruh ngaji nggak bisa. Ini cara-cara yang begini yang kemudian yang tidak benar. Kalau ajaran kasih sebenarnya, kalau kita lihat ya, harusnya saudara Kristen itu pahami. Di dalam kitab saudara, Roh Kudus itu adalah roh pemersatu, katanya. Itu dalil dalam kitab saudara itu Roh Kudus adalah roh pemersatu. Tapi faktanya dari Katolik pecah menjadi Protestan, dari Protestan pecah. Bahkan gereja satu dengan gereja lain tidak bersatu satu sama lain. Apa ini? Ini cerminan, Bung, cerminan. Jadi di Indonesia satu-satunya agama yang usil hanya agama Anda. Agama Kristen, agama Katolik itu agama yang paling usil, yang paling demen sekali untuk mengambil orang lain yang sudah punya agama masuk ke agamanya. Itulah agama kamu, saudaraku, ya. Jadi kami sebagai apologet itu hadir di sini untuk membuka tabir rahasia gereja yang selama ini disembunyikan. Ya, jangan takut kalau Anda punya agama adalah agama benar, agama Anda bukan agama tipu-tipu. Sekencang apapun mulut Bang Suma berbicara, kalian akan tetap benar. Tapi lihat aja faktanya, akan semakin banyak orang bersyahadat. Lihat aja, dan Anda akan menjadi saksi untuk itu. Saya kira demikian untuk sementara. Ya. Silakan. Baik, saya menanggapi Bang Suma ya. Iya. Bang Suma perlu memahami bahwa ada perbedaan antara lembaga pendidikan dengan kita berbicara tentang keimanan ya. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mungkin Bang Suma merasa bahwa seperti itu berdasarkan pengalaman. Tapi saya tetap mengatakan bahwa itu pandangan subjektif. Bang Suma harus tahu bahwa dalam suatu lingkungan pendidikan itu ada 3 aspek ya. Aspek epistemologi, aksiologi ya, dengan aspek ontologi. Sehingga mungkin yang Bang Suma perlu kaji lagi apa ketiga aspek itu, tujuannya apa begitu. Bukan berarti mengobok-obok, tetapi sebuah itu pasti ada namanya kajian empiris dan kajian teoritis. Nah, agama itu bukan sesuatu yang tulisan di Alkitab itu bukan sumber ilmiah, atau di kitab suci Al-Quran dan sebagainya itu bukan sumber ilmiah. Sumber ilmiah itu adalah sesuatu yang memiliki ketiga aspek itu. Tetapi dalam lingkungan pendidikan itu tentu itu yang harus kita perbedakan antara keimanan ya. Iman itu ditunjukkan dengan cara dan perbuatan. Itu yang saya pahami Bang Suma. Halo? Halo? Oke bang. Iya. Jadi saya, itu. Iya, gimana? Jadi gini Bang Suma, saya yakin Bang Suma adalah orang yang baik ya. Pasti dalam hal ini banyak juga cobaan-cobaan ya. Saya pribadi berpikir begini, entah dia mau agamanya apa, yang penting dia percaya dengan adanya Tuhan. Karena begini, ada 3 ya kategori: teis, antiteis, dan yang ketiga itu adalah ateis ya. Kalau teis berarti percaya dengan adanya Tuhan. Kalau
antiteis, tidak melawan keberadaan Tuhan. Dan kalau misalnya yang satu lagi itu ateis, berarti dia meragukan keberadaan Tuhan ya. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau menurut saya bahwa kalau saya pribadi percaya adanya Tuhan. Nah, begitu. Sehingga apapun yang dibicarakan oleh Bang Zuma, intinya Bang Zuma itu dalam kehidupan sehari-hari, baik dimanapun itu, selalu dalam perbuatan baik dan memiliki banyak amal juga. Mungkin saya berpikir seperti itu, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, saudara, kalau kita berbicara mengenai kerangka teoritis, semua orang bisa, kurang saya. Tapi untuk mendudukkan teori ini menjadi suatu fakta absolut, kenyataan sesuai dengan sumber, itu yang sulit untuk semua orang ada pada posisi itu. Kebanyakan orang itu hanya mampu berteori, tetapi dia sendiri tak mampu kemudian keluar daripada teori filsafat yang tak berpangkal dan tak berujung. Seperti misalnya ketika saudara mengatakan bahwasanya agamanya apa saja, yang penting percaya adanya Tuhan. Itu adalah sebuah pernyataan orang yang putus asa. Itu adalah orang yang memiliki keadaan di mana dia ada pada posisi keputusasaan terhadap kepercayaan. Sorry, saya perlu luruskan ya. Mungkin di lain waktu baru kita berdiskusi lagi. Begini Bang Suma, mungkin saya pelan-pelan bicaranya. Begini Bang, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia lalu menasibkan atau mentakdirkan nanti kau terlahir dari keluarga ini, dari keluarga agama ini, nanti kau harus ini. Coba kalau misalnya Bang Suma misalnya ditakdirkan oleh Tuhan lahir dari keluarga Papua di pedalaman Papua, apakah saat ini Bang Suma akan berbicara seperti ini? Apakah Bang Suma orientasinya akan berbeda dalam pemikirannya? Nah, itu seperti itu. Jadi bukan keputusan asaan, tetapi kita berbicara jangan sampai melampaui akal kita. Begitu Bang Suma. Gitu. Oke, baik. Jadi gini saudara, setiap manusia itu punya kelebihan di sisi Tuhan. Orang Islam yang lahir dari kecil, usia seperti saya ini, itu membawa dosa, membawa amal. Artinya orang yang baru mu'allaf hari ini dikarenakan kafir dari lahir memiliki keutamaan. Begitu mereka bersyahadat, dosa-dosanya seketika mereka terhapuskan. Anda jangan menilai dari aspek itunya. Makanya belajar Islam itu harus secara, kalau bisa frontal, supaya secara kafah pemahaman Islam itu masuk ke dalam akal Anda. Illa man taba wa amana wa amila shalihan. Orang yang bertobat dari kekufuran, hari ini mereka bertobat, mereka terlahir kembali seperti bayi. Jadi ketika saudara mengatakan kita tidak pernah ditentukan, kata siapa? Itu karena Anda tidak belajar. Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai seluruh umat manusia pada alam ruh, praeksistensi kemanusiaan. Al-Quran membimbing kami sebagai umat Islam. Alastu bi rabbikum, wahai kalian keturunan Adam, anak cucu Adam, apakah kamu yakin aku ini adalah Tuhanmu? Kita di dalam alam ruh mengatakan kalu bala syahidna, kami bersaksi. Tapi kemudian ketika kita masuk ke dunia, kita dikasih akal. Coba orang berakal dan berfungsi apa otaknya ketika dia nyata menyembah manusia tapi dia tidak sadar? Coba, itu dulu poinnya. Membaca Bible, perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, dibaca siang malam. Di situ dikatakan Tuhan tidak serupa makhluk, Tuhan tidak segambar dengan manusia, Tuhan tidak mati, Tuhan tidak dihidupkan, Tuhan tidak manusia dan bukan anak manusia. Sudah dibaca pun itu bolak-balik siang malam. Tapi apa? Dia semakin cinta dengan menyembah kepada anak manusia. Logika mati. Padahal Tuhan mengatakan, aku ciptakan kau dengan bentuk yang sempurna, serupa dengan Tuhan malah. Berarti dia punya pengetahuan. Tapi tululnya, dia hanya seperti kambing hidupnya. Jadi Anda salah, keliru ketika Anda mengatakan bahwasanya bagaimana seandainya Anda di Papua. Justru ketika saya di Papua dan saya terlahir sebagai seorang kafir, maka begitu saya mengenal Islam,
belajar Islam, toa di mana-mana, mengetahui tentang Islam. Ternyata akal saya mengantarkan kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan saya ucapkan itu, saya terlahir kembali dalam keadaan bayi. Keuntungan saya sudah menikmati makanan haram, saya sudah menikmati hidup seperti orang Kristen, tidak beribadah, cuman menyembah. Enak, usia 40 tahun baru Islam, berarti 40 tahun hidup saya berleha-leha selayaknya hewan yang tak punya aturan dari para nabi, daripada Tuhan. Begitu syahadat langsung bersih dosanya, tinggal perbuatan amal baiknya yang dihitung. Kami yang Islam dari lahir harus bersungut-sungut siang malam, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ampuni dosa kami ya Rab, ya Rab. Kami menjaga diri kami dari segala maksiat. Kami merasa diri kami itu tidak pernah dosa-dosa kami ditebus oleh orang lain. Kami perjuangkan dosa kami di hadapan Tuhan untuk supaya dihapuskan dosa-dosa kami. Beda dengan saudara, dosanya sudah dihapuskan, bla 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 segala macam. Islam tidak. Berarti kalau hari ini Anda menjadi Muslim, Anda lebih bersih daripada saya. Camkan itu. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna syai'a. Orang-orang kafir yang bertobat hari ini lalu beriman dan mengerjakan amalan saleh, kata Allah, mereka itu akan masuk surga dan tidak disalimi sedikit pun, dirugikan sedikit pun tidak. Itu kata Al-Qur'an. Anda begitu syahadat, dosa-dosa Anda dihapuskan. Itulah Anda dikasih akal supaya Anda bisa menilai. Jangan Anda mengatakan setiap agama itu sama, agama apapun yang penting percaya kepada Tuhan. No. Tuhan itu cuma satu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan Tuhan yang Anda sembah, yang datang mengaku sebagai bintang timur itu. Jadi Anda jangan menyamakan sembahan, gak boleh seperti itu, Bung. Jadi jangan Anda mengatakan beruntung Anda, sabar, beruntung Anda yang beragama Islam, beruntung Anda yang beragama Kristen. Enggak ada yang kayak gitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, semua kebenaran telah dijabarkan oleh Allah. Tinggal kita yang memilih. Yang mau menjadi mukmin, beriman, silakan beriman. Yang mau menjadi kufur, silakan kufur. Yang Anda pilih hari ini adalah menjadi kafir, kufur kepada Tuhan. Itu yang Anda pilih. Itu pilihan saudara. Kenapa? Anda sudah mendapati Islam, Anda sudah berdebat dengan saudara Muslim, Anda sudah belajar tentang Islam, mengetahui tentang Islam. Tapi Anda nggak mau, berarti Anda yang milih. Kalau saya, kenapa tidak menjadi Kristen? Karena saya tahu Kristen itu bukan ajarannya Yesus. Kristen itu bukan ajaran para nabi. Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Itu saya tahu. Katolik itu bukan ajaran Tuhan, bukan ajarannya Yesus. Itu saya tahu. Saya tahu bukan dari Al-Quran saja, saya tahu dari kitabmu sendiri. Gitu, Bang. Jadi akal kita diberi. Akalnya orang Islam dan akalnya orang Kristen itu sama-sama akal. Tapi ada yang memfungsikan, ada yang tidak memfungsikan. Demikian, saudara. Bang, nanti baru kita bahas lagi tentang itu ya. Silakan. Kalau terkait dengan Abang bilang Yesus tidak mengajarkan apa tadi? Yes, itu valid. Yesus tidak pernah menyentuh Katolik, nggak pernah menyentuh Kristen, dan tidak pernah mengajarkan itu. Nanti baru kita bicara di episode berikutnya ya, di waktu berikutnya itu tapi, ada. Ya, tapi saudara telat karena sudah ratusan pendeta menghadapi saya, mereka semua bertekuk lutut, nggak pernah bisa membuktikan itu. Silakan Anda bermimpi dengan angan-angan Anda, silakan Anda berhayal dengan angan-angan Anda. Yang pasti Yesus tidak mengenal Katolik, bahkan mengenal Paulus pun kagak, mengenal Bible Perjanjian Baru saja kagak. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Oke ya? Oke. Bang Suma berbicara terus, saya buka datanya biar Bang Suma ini ya. Silakan. Artikan ke dalam ini. Silakan. Saya minta sepotong data aja kalau ada. Sepotong aja. Silakan saudara. Ya, siap. Ini lagi saya. Iya. Tadi host yang mau bersyahadat apa sudah hadir di tengah-tengah kita atau ada pendatang baru yang lain? Iya, betul Bang, ini yang mau bersyahadat. Enggak udah. Sambil saudara Elo ini kan? Iya, betul, Elo. Oke, baik saudara Elo. Silakan Anda siapkan data Anda, izinkan saya untuk mensyahadatkan saudari yang tadi yang sudah tertunda beberapa hari ini. Silakan, Dek. Kak, langsung syahadat Kak, atau kita? Iya, boleh karena percakapan sudah sering kita lakukan kemudian, dan sudah komunikasi dengan Bang Handi juga ya kan? Iya Kak. Kalau dengan Peta Lempu sudah komunikasi juga? Saya nggak tahu siapa itu Kak. Peta Lempu. Sama saya belum. Iya, nanti mengenai sertifikat
sertifikatnya nanti bisa WA. Nanti saya kasih nomor tak sama nama sama siapa? Sahabat Bang Suma. Nanti boleh kirim KTP-nya ke saya kan? Lewat WA. Oke, Iya, sip, Kak. sip. Dinda ikuti saya aja syahadatnya. Habis ini boleh tinggal di sini atau mau turun di bawah, nyimak di bawah boleh. Yang pasti kemudian apa yang Adinda uraikan sepanjang lebar beberapa hari ini saya sudah nangkap maksudnya. Pada intinya sudah ingin mengikrarkan Islam itu sebagai agama yang hak yang Anda peluk sampai mati ya, dan tidak keluar lagi dari Islam. Buka kamera bisa atau gimana? Bisa tapi Deng, permisi bisa saya potong alamat Iya. dia ini, Deng? Di Makassar, Ji. Oh, Iya, Makassar ya. Nanti saya Iya. sebentar ya. iya Kak. Bisa buka kamera? Tapi saya nggak pakai ini kan, apa aja? Nggak pakai kerudung. Nggak, Ji kan lagi di luar gitu. Iya. Iya, buka makin, nggak masalah, Ji. Silakan ya, silakan. Saudara Elo cari data sambil Dinda Aux. Siapa namanya? Dinda Aul. Iya. Iya. Oke, bisa. Bisa buka kamera, dibesarin host. Umur beliau masih muda ya, hampir beda 2 tahun dengan saya. Beliau baru 24 tahun kalau nggak salah. Kita dapat dua, Deng. Iya. Beliau lebih tua 2 tahun. Sudah terbuka tadi matanya. Iya, begitu misalnya, enggak apa-apa, Ji. Oke, ikuti saya ya, Dek. Langsung aja ya. Enggak apa-apa kan? Nanti besok kalau keluar rumah sudah mulai pakai jilbab ya. Boleh ya? Iya, insya Allah. Oke, ikuti. Ikuti saya, mohon diikuti. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Masya Allah, sah. Takbir, sahabat-sahabat di bawah. Kita doakan adik ini ya. Istiqomah selalu, Masya Allah. Kita doakan adik kita ini, Ananda kita ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Selalu bertanya ya, ketika ada sesuatu yang tidak dipahami, bertanya aja langsung ke saya, nggak apa-apa. Selama ini ibadah gereja apa? Katolik atau Saya di ini Kak, di YHS itu apa, Protestan. ya Protestan? Oke. Iya kan. Ikuti saya boleh sekali ini aja lagi, boleh ya? Iya. Ya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia hanyalah manusia ciptaan Allah. ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Masya Allah. Allah. Ini baru pulang dari kerja, dari kampus atau dari mana? Dari kerja Kak. Dari kerja, ya Masya Allah. Belum sampai rumah. Tadi mau sampai rumah tapi putar balik dulu. Iya. Oke, nanti kalau mau ketemu kopi darat dengan Bang Suma boleh melalui Dinda siapa nih? Gemini ya, Dinda Gemini boleh. Ya, nanti saya DM Kina, iya. Adek Aul. Untuk belajar lagi memperdalam Islam ya.
Iya. Boleh ya, Dek? Oke, siap. Iya, iya. Nanti KTP-nya kirim sama saya langsung atau ke sahabat Bang Suma untuk dibuatkan sertifikat dari Apologet Islam Indonesia sebagai penguatan hukum ya, bahwa benar-benar sudah menjadi seorang muslimah. Oke? Iya, Kak. Iya, makasih Kak tadi. Makasih, hati-hati ya. Iya, Ingat, makasih, Kak. ingat pesan-pesan saya yang kemarin. Iya, oke. Untuk sementara kita tutup, nanti Nomor WA tak. nanti kita doakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, Masya Allah ya. Nanti saya minta kepada sahabat kita untuk mendoakan beliau biar istiqomah. Ya. Gimana ini, Saudara Aul? Siapa? Saudara Elo? Apa sudah ada ininya? Sudah ada datanya? Yesus mengajarkan Katolik? Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan menemukan itu, saudara. Silakan. Ketawa dulu, ketawa. Mau ketawa tapi takut kak dimutasi belah. Ayo. Halo? Iya, halo. Iya, iya. Halo. Iya. Baik, Silakan. Ada data di mana, di kitab mana? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Kitab Di Jeddah. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Aulia udah syahadat ya banyak, Pak? Udah, alhamdulillah, masya Allah barusan. Masya Allah. Mana datanya Yesus mengajarkan Katolik mana? Di mana? Kitab Wahyu, kitab Mimpi, kitab mana? Roma, Galatia, Filipi. Di mana? Kelamaan Bang, udah hampir berapa menit ini? Dia lagi membaca itu. Enggak kedengaran suaranya, saudara. Kalau Anda Google itu enggak Halo? kedengaran. Iya, kedengaran? Enggak Sudah kedengaran. Enggak kedengaran tadi suaranya. Oh ya, baik. Tunggu saya ini dulu ya. Disebutkan aja di kitab mana. Nanti Bang Handi yang bacakan untuk saudara Islam yang lain. Oh ya, baik. Sebutkan aja di mana? Mereka apa nih? Di mana, Bro? Abang Suma, daripada kita berbicara kurang valid, Abang Suma mungkin bisa layani dulu yang lain, agar setelah ini saya yang akan berbicara, baru nanti Bang Suma untuk menjawab kembali, ya. Saya mencari dulu datanya. Iya, silakan saudara. Baik. Anda sudah puluhan tahun menjadi seorang Katolik, datanya Yesus mengajarkan Katolik, Anda nggak punya, itu bahaya. Bagaimana? Itu masalah besar. Saudara, Enggak. Begini Bang. Saya perlu ya, silakan. luruskan sebelum kita berbicara itu. Agama itu kita imani, bukan kita fanatik, ya Bang. nggak bisa kayak gitu. Enggak. Itu dengan perbuatan. Tapi sebentar Bang, saya cari dulu datanya, baru nanti saya informasikan ke Bang Suma ya. Iya. Baik. Silakan. Saya ingin membacakan sebuah data di dalam Al-Quranul Karim sebagai edukasi kepada umat Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wahai dikau, ikutilah apa yang telah dikaruniakan Allah, mereka kemudian akan menjawab, tidak, sama sekali tidak. Aku mengikuti apa yang aku dapatkan dari nenek moyangku untuk melakukannya. Kata Allah, awalau kana aba'uhum, padahal nenek moyang mereka, bapak ibu mereka itu la yaqiluna syai'a, tidak mengetahui apapun, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Jadi di luar Islam itu mereka hanya mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka.
Ditanya, siapa yang mengajarkanmu Katolik? Yesus. Mana dalilnya? Tunggu dulu, cari. Kan payah. Kalau di Islam ditanya, kenapa kamu berislam? Ya karena Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agamamu. Dan aku rida Islam menjadi jalan agamamu atau milah yang engkau pilih. Itu Al-Quran sudah menjelaskan itu. Tapi kalau di agama lain, ya tadi Al-Quran mengatakan seperti itu dengan valid. Nenek moyang mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ikutlah kepada Allah, ikutlah kepada instruksi Allah melalui para nabi. Kata mereka, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak mau, aku lebih percaya kepada nenek moyangku. Padahal awalau kana aba'uhum, apa yang orang tuanya ajarkan itu sebenarnya tidak berdasar terhadap ilmu. La yaqilun, bukan berdasarkan ilmu, bukan. Tidak ada pengetahuan nenek moyang mereka sedikit pun. Wala yahtadun, dan tidak mereka orang tua itu mendapatkan petunjuk. Wahai orang tua, ya atas perintah siapa ente mengajarkan kami untuk menyembah kepada Yesus? Atas perintah sambil garuk kepala, garuk kaki, yang gantal pusar, yang digarut hidung. Nah inilah, karena mereka itu fanatik aja, fanatik buta. Mereka fanatik aja menyembah kepada anak orang tanpa dasar ilmu. Siapa yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Tak ada dalilnya. Siapa yang memerintahkan kemudian menyandingkan yang maha tinggi dengan Yesus? Tak ada dalilnya, kecuali dalil yang muncul belakangan atas prakarsa bintang timur yang dibisikkan kepada oknum-oknum yang mereka sebut rasul. Inilah bahayanya kalau orang beriman tanpa sanad. Coba kalau Islam, wahai umat Islam, ya kenapa engkau percaya Al-Quran? Wal Qur'ani zikr. Demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Al-Quran memberi peringatan. Orang kafir sombong. Orang kafir menyatakan permusuhan terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran menyatakan kebenaran. Apa yang ada dalam Al-Quran melahirkan kebencian? Tak ada. Semua kebenaran yang diuraikan dalam Al-Quran itu. Nah, inilah yang kemudian saudara-saudara harus pahami, khususnya kita umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu ajarannya, perintahnya, seruannya kepada orang-orang yang beriman. Atau sekali ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Al-Quran selalu memanggil kayak gitu. Al-Quran selalu menyeru. Artinya satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang menyeru kepada seluruh umat manusia hanya Al-Quran. Coba mana kitabnya orang lain atau kitabnya Katolik yang menyeru kepada seluruh manusia di atas muka bumi? Tak ada. Nggak ada. Oh ada Bang Suma. Mana? Matius 28. Nomor berapa? Nomor 19. Apa itu? Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa katanya. Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Bangsa yang mana yang dimaksud? Orang Yahudi kalau berbicara seluruh bangsa bukan kepada seluruh umat manusia. Itu berbicara kepada bangsa Yahudi, bangsa Yakub aja, keturunan Yakub aja. Itu. Ya, mungkin sudah ada datanya. Silakan Bung Elo. Jadi gini Bang semua. Terima kasih sudah menunggu ya. Ya. Oke. Agatu? Agaro. Magitu? Magiro. Google kali itu. Halo? Halo? Saudara, kalau Anda keluar baca Google, Anda nggak kedengaran suaranya di sini. Jadi Anda harus menggunakan 16 HP kalau main TikTok itu. Oh ya, baik, saudara semua. Iya. Kita lucu-lucu sedikit ya. Iya. Anda saja yang tegang kali WA saya. Padahal saya orangnya asik.
Sebutkan saja, nanti saya bantu carikan, saya bacain. Terima kasih, biar saya sendiri saja yang ini. Buset. Apa namanya? Saya sendiri yang menjelaskannya. Iya, silakan. Baik Bang, kita coba kaji ya. Ya. Yang jangan dari bahasa Indonesianya, tapi kita kaji dari bahasa Ibraninya ya. Boleh, Dengan bahasa boleh. Yunaninya. Boleh. Oke, baik. Baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Nah, itu di situ kita akan melihat bahwa Aimen on el kasi kak of taif ion daiva kaif gali gaif kai samarif ekon oikom domik nai kai porein ai. Itu bacanya di Ak 931. Kisah berapa itu? Kisah 931 ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu yang sekarang, karena ini kan digunakan oleh bukan hanya Katolik tetapi Kristen juga menggunakan, itu bisa dilihat dalam berbahasa Yunani itu ada kata ekelia kata holos ya, yang diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris itu the crutch, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gereja di seluruh. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Bung, yang saya minta tadi Yesus ngajarin Katolik, Bung. ya itu ya. Jadi gini, bukan mengajarkan, tetapi lebih kepada bagaimana ya berperilaku ya. Kita bukan hanya sekedar mengajarkan, berperilaku, bertindak ya, segala hal. Jadi gini, di situ ada tertulis, dan aku pun berkata kepadamu, Matius 16:18 ya. Matius 16:18, tapi jangan yang versi bahasa Indonesia, Bang. Coba terjemahkan yang dari Yunani punya itu. Oke, boleh. Silakan aja, silakan. Nggak, maksudnya Bang tolong cari yang dari Yunani gitu. Biar klop gitu loh. Jangan sampai kita ini kan Anda meragukan kemudian terjemahan atau gimana? Iya, kita harus berbicaranya yang dari sumber aslinya dong. Oke, baik. Gitu loh, Bang, semua. Siap. Bang, kita punya kitab suci ini kan dari Timur Tengah semua ya kan? Iya. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab ya kan? Setahu saya kalau Yunani itu bukan Timur Tengah, saudara. Setahu saya loh ya. Iya, itu kan bagian kawasan Eropa, tetapi kan ada yang dari Yunani, tetapi itu kan pengajarannya mulainya dari Timur Tengah semua itu. Lain cerita kalau Perjanjian Lama. Itu baru ini. Ya, tapi kan mereka itu kan pada dasarnya dari sana gitu, Bang. Jadi di situ di Matius 16:18 itu, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus ya, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tapi ini kan dalam versi bahasa Indonesia yang dipakai secara umum. Tetapi kalau kita berbicara di mana kita menggunakan secara etimologi ya, jadi ada etimologinya itu Abang coba pelajari itu yang dengan yang bagaimana Yesus menjabarkan itu ada tulisan Aimen on ek siai kak of ya itu diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya Abang Suma ada teman-teman orang yang bisa menerjemahkan bahasa Yunani ke Indonesia, atau misalnya ada teman-teman ini, nah itu bisa kita lihat ya. Jadi Eklesia itu adalah gereja ya. Kata holos itu ada asal dari Katolik, etimologinya ya. Jadi Eklesia kata holos, gereja Katolik. Tapi ini Bang menarik, nanti kita akan coba di waktu berikutnya ya Bang Suma ya, baru kita mungkin diskusi ini lebih panjang lebar, karena ini mungkin informasi baru juga ya Bang Suma, atau bagaimana ya Bang Suma dari bahasa Yunani ini? Iya, sebenarnya gini Bung, kalau kita berbicara mengenai original text, boleh saja kemudian Anda mengatakan jemaat itu artinya eklesia, boleh aja eklesia, boleh, tetapi apakah betul demikian? Karena gereja itu kan gedung, ya kan? Sedangkan orang yang ada di dalamnya itu bukan gedung. Kalau berbicara mengenai orangnya berarti kita berbicara dengan eklesia. Itu betul.
Tapi gedungnya ini yang dimaksud gereja itu bukan gereja di sana. Karena di sana hanya merujuk kepada kelompok orang. Kalau bahasa Arabnya itu jamaah, artinya jamaah itu kumpulan banyak orang. Nah, sedangkan bahasa Indonesianya adalah kumpulan itu sendiri. Jadi di situ sama sekali tidak berbicara mengenai jemaah. Tidak sama sekali tidak berbicara mengenai gereja tempat ibadahnya orang Kristen. Nggak ada sama sekali. Kenapa saya mengatakan demikian, Bung? Ini Yesus berbicara kepada Petrus. Gereja dan sinagoge itu adalah dua gedung yang berbeda. Sinagoge tempatnya orang-orang yang tidak makan babi dan orang-orang yang bersunat. Masuk ke dalamnya wudhu, membasuh tangan, membasuh kaki, melepaskan alas kaki. Mereka yang selesai mandi junub. Sedangkan pondasi keimanan orang Yahudi, Yesaya 52 nomor 1, di situ sama sekali orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Nggak boleh. Berjaga-jagalah kata Tuhan. Nggak boleh. Kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini berbicara mengenai kota Yerusalem. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Terkait dengan sinagoge, Yesaya 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, tempat ibadahnya orang Yahudi. Berarti ketika berbicara mengenai Petrus, Anda lihat di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang memproklamirkan kalau Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat, berarti Petrus tidak diutus ke gereja. Petrus diutus ke sinagoge, bait suci, bait El atau Betel atau Bait Allah atau Baitullah. Itu Petrus. Jadi Anda salah mengartikan kalau gereja itu kumpulan orang-orang menyembah Yesus, ibadah minggu, tempat orang makan babi, yang tidak mengenal mandi junub, yang tidak kenal wudhu, yang masuk ke dalamnya duduk di kursi, pakai sepatu, pakai sendal, tidak menggunakan tudung dan seterusnya. Berbeda dengan bait suci, nggak boleh disamakan. Jadi kalau kita melihat pondasi ini, Bung, di situ ada kata Petrus. Petrus ini muridnya Yesus. Dia orang Yahudi. Dia diutus untuk orang yang bersunat. Sementara orang Yahudi punya rumah ibadah nggak boleh dimasuki oleh orang yang tidak bersunat, memakan babi, bla 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 dan seterusnya. Jangankan ke bait suci atau Baitullah atau Betel, masuk ke Yerusalem berdasarkan Yesaya 52 nomor 1 yang saya bacakan kepada Anda saja, haram hukumnya orang Kristen masuk ke sana. Jadi mimpi boleh, berangan-angan boleh, tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan itu juga akan pahit, Bung. Demikian, silakan Anda tanggapi. Jadi gini, Bang. Alkitab ini atau Al-Quran itu kan adalah kitab suci yang kita imani ya. Bagaimana tentang peristiwa-peristiwa yang seharusnya kita ambil poin-poin baiknya. Katolik itu artinya secara keseluruhan, umum ya. Bukan hanya bentuk sebuah gedung atau tempat orang makan babi atau apa. Jadi gini Bang. Apakah di Katolik itu ada haramnya ya? Menurut saya ada. Haram itu apa yang ada dalam Katolik? Baik, dalam ajaran Yesus Kristus itu, nanti abang cari lagi di ini kitab suci atau mungkin di lain pekan. Sebenarnya ini pembahasannya sudah melenceng karena saya tidak terlalu siap untuk membahas ini ya, karena saya hanya ingin bertanya kenapa sih Bang Suma nih selalu ini. Tapi udahlah, Bang Suma ternyata saya juga orangnya enak ya kan diskusinya, tetapi dalam pandangan saya agak orangnya idealis. Mungkin ada hal-hal, tapi mungkin nanti saya akan berikan masukan. Jadi gini Bang, dalam Katolik sesuatu yang haram itu adalah apa yang sudah kita keluarkan ya dari mulut. Misalnya apa? Kita sudah berjanji bahwa nanti saya akan bantu kau, saya akan bantu Anda, saya akan bantu Anda, saya akan bantu orang tua, saya akan bantu sahabat, saya akan memberikan ini, tetapi tidak dilakukan. Itu yang dinamakan haram. Ya, haram. Mengingkari janji, ya. Terus, nah, dan itu bisa kita renungi dalam perkataan Yesus Kristus yang ada di dalam
Alkitab ya, di Perjanjian Baru itu. Tetapi begini Bang, mungkin yang lebih kepada hal yang lebih urgent ya di negara ini Bang. Saya melihat kayak Habib Bahar bin Smith ya. Itu orangnya saya agak sedikit berbeda. Kenapa? Dia selalu menjunjung persatuan negara. Dia tidak pernah membahas tentang keimanan orang lain. Itu sisi positifnya dia, dan saya salut sama ini ya. Mungkin saya panggil Bro Bahar aja ya. Itu yang saya rasa ini. Mungkin kalau untuk Bang Suma perlu pelajari lagi apa yang namanya etiket ya. Bagaimana etiket yang ada di Timur Tengah itu seperti apa, sehingga ada hal-hal tertentu bisa haram gitu ya. Nah, begitu juga yang ada di Indonesia ini, ada suku-suku tertentu, baik yang ada di Sunda, di Jawa, di Sulawesi dan sebagainya. Nah, begini Bang Suma, terkait dengan tadi ya, mungkin Bang Suma juga lagi mencari ya tentang kata Katolik itu sampai kenapa bisa ada di dalam itu. Kita harus melihat dari sumber aslinya ya, dari sumber aslinya, dan juga terjemahannya bagaimana untuk ke dalam bahasa Indonesia itu juga harus diperhatikan secara disimak dengan baik-baik, karena ada yang dalam bahasa Yunani dan juga ada yang dalam bahasa Ibrani. Nah, baik, terkait dengan ini intinya ya Bang. Ya, saya langsung ke dalam kondisi bangsa ini. Bang, kita bisa lihat Cina sekarang bisa buat matahari. Ya, Amerika sudah bisa membuat pesawat tempur yang hilang dari ini. Tetapi kenapa kita di Indonesia nih masih saja ribut tentang agama, saya yang paling benar, saya yang ini. Menurut saya itu udah nggak penting Bang Suma. Menurut saya, buat apa sih? Sekarang ini bagaimana kita bisa membangun negara ini? Kita bisa membangun orang-orang yang ada di sekitar kita ini jangan sampai ada kesusahan. Bagaimana PDRB negara kita ini? Apa sih? Halo? Ah, itu pandangan saya. Dalilnya kok jadi kemana-mana? Enggak. Saya mau berbicara itu saja sebelum kita akhiri sebelum saya akhiri pembicaraan ini. Konteks Bang. Ya. Menurut saya begitu Bang. Oke, saudara ya. Jadi Bang, gini, ya. Saya perkenalkan diri. Saya punya leluhur ini adalah pejuang bangsa ini Bang. Ya. Pejuang bangsa ini, dan di mana dalam darah keturunan saya ini juga ada darah Arab Bang. Ya, saya nggak mau bilang bahwa saya darah J, saya turunan dari ini, enggak. Tapi nanti lain waktu baru kita berdiskusi lagi ya Bang. Saya pribumi asli ya, punya darah sebagai orang Jawa, Betawi ya, dan saya juga ada punya darah Arab, punya darah Flores ya, dan dari perbauran darah itu saya sangat mengenal bagaimana jati diri sebagai orang Indonesia. Cukup Bang, gantian Bang. Ya, enggak, intinya gitu Bang. Saya agak sedikit marah orang kenapa kita ini masih tertinggal ya, hanya ribut-ribut soal agama, kepercayaan dan lain-lain. Oke Bang, itu Bang, sudah saya akhiri. Iya, baik. Jadi Indonesia tertinggal itu karena Bible. Karena Bible yang mengajarkan kemudian Belanda untuk menjajah dan menguasai wilayah-wilayah yang merasa dirinya pantas untuk dijajah, dirampas, dirampok, diperkosa dan seterusnya. Itu yang Anda harus paham. Anda telat mikir. Kalau Amerika sudah maju, Cina maju, Anda telat mikir. Kami umat Islam berjuang mati-matian untuk bagaimana memerdekakan Indonesia dari sejak dulu. Tapi lagi-lagi dijajah oleh penjajah selama 3 abad lebih. 3 abad lebih kemudian pribumi berdarah-darah. Di saat orang sudah pada maju, kita masih ditindas, masih jadi jongos atau congos. Kita masih menjadi orang yang diperbudak kerja rodi oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka penganut ajaran kasih. Itu dulu yang harus saudara pahami. Kemudian tadi saya sentil, orang Kristen itu memang hebat. Orang Kristen itu paling gaungnya tinggi kali, menggaungkan pemersatuan, menggaungkan cinta NKRI, menggaungkan kemudian mengisi kemerdekaan. Kristen itu paling juara 1. Itu hebatnya Kristen tuh. Paling hebat, paling NKRI kalau dia berbicara. Seibarat
ketika kita kembali mengenang sejarah, ada orang-orang yang membersihkan rumah ibadahnya orang gereja, orang-orang Belanda, yaitu gereja, mengepel, mencuci pakaiannya orang Belanda, ya, membersihkan sepatunya, melap-lap senjata yang mereka pakai untuk setelah membunuh pribumi. Ada orang pribumi juga yang ikut-ikutan gitu, yang nyapu-nyapu halaman gereja, yang mencucikan. Dialah yang paling top dan paling lebar mulutnya teriak merdeka setelah pribumi berhasil mengusir penjajah. Wah, paling kencang suaranya merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Paling kencang, padahal kerjanya cuma lap-lap gereja. Ada bang yang kayak gitu. Ada. Jadi jangan ajarin kita orang Islam itu ngisi kemerdekaan dengan apa? Jangan, coba-coba jangan ajarin kita. Semua yang menjadi. Sorry, saya ini dulu. Bang, tahu nggak orang Eropa yang menjajah bangsa Indonesia itu mereka suku apa, Bang? Saya tahu. Anda ingin mengatakan Belanda, Anda ingin mengatakan Inggris dan Jerman tidak gitu? Begini, Bang, saya mau jelaskan ke Abang ya. Iya. Abang harus tahu ya, orang Inggris, baik orang Belanda dan orang apa, terutama orang Spanyol dan orang Portugis ya. Mereka itu adalah percampuran genetik antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Arab, ya. Melingkar lagi nih anak nih, melingkar lagi nih. Enggak, bukan melingkar. Jadi jangan kita membahas. Bilang aja Islam yang datang menjajah, udah biar puas. Enggak boleh begitu. Ini bukan jangan kita membawa agama menjajah, ini sudah salah. Ya itu tadi saya sudah menjelaskan. Makanya saya menjelaskan itu sesuai dengan fakta real. Belanda mewariskan rumah ibadah, namanya gereja. Belanda mewariskan lembaga kitab Indonesia, namanya LAI. Belanda meninggalkan dan mewariskan kemudian sebuah kitab namanya Bible. Itu fakta, itu real. Jadi mau menangis darah pun ya kita harus mengakui itu. Iya betul, iya betul. Nggak boleh lagi kita bawa pembenaran dan seterusnya. Kemudian kembali kepada tema kita, Bung. Saudara tadi diberi ruang untuk mencari mana datanya. Kalau Yesus mengajarkan Katolik, poin ini adalah dasar pondasi awal. Tapi Anda tak mampu menunjukkan. Anda menunjukkan Matius 16. Anda menunjukkan. Saya sudah menunjukkan kepada Bang Suma. Hanya Bang Suma sendiri yang juga belum memahami. Kenapa? Karena Bang Suma tidak mengerti bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Anda ingin menguji bahasa Yunani seperti apa lagi? Begini, Bung, kalau mau berbicara sesuatu harus memahami dulu akar bahasanya. Jangan bagaimana ceritanya Anda mengajari saya akar bahasa? Sementara saya sudah mengarahkan tadi, orang Yahudi tidak mungkin satu rumah ibadah dengan orang kafir, orang bidat. Anda paham itu? Yesaya 52 nomor 2. Oke? Udah kutunjukkan kepada saudara. Yehezkiel 44 nomor 9. Bahkan kalau Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Anda menangis kalau Anda punya logika main. Tuhan mengatakan apa kepada Bani Israel? Banyak dosa-dosa yang pernah kau lakukan, wahai Bani Yakub. Tetapi dosa-dosamu itu tidak membuat aku perih. Tetapi ada satu dosa yang membuat diriku murka semurka-murkanya. Apa itu? Kau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke rumah suciku. Ayo. Jadi tidaklah mungkin sesuatu yang Anda mimpikan itu jadi kenyataan. Yesus tidak mungkin bersatu dengan orang-orang Yunani, dengan orang Romawi di dalam rumah ibadah yang sama. Tidak mungkin. Bahkan Paulus, kalau Anda baca apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus dikatakan apa? Penyakit sampar. Coba Anda baca. Bagaimana yang tertulis dalam kisah Rasul 21 itu? Orang-orang Yahudi teriak sekencang-kencangnya dikarenakan Paulus memasukkan orang-orang Yunani ke dalam rumah ibadah. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus ada di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap Paulus sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang dia coba-coba membawa orang Yunani pula masuk ke dalam bait suci dan menajiskan tempat suci ini." Ini sumpah orang-orang Yahudi.
Bahkan mereka tidak mau makan, tidak mau minum. Sebelum kemudian mereka membunuh Paulus. Dikarenakan apa? Memasukkan orang Yunani ke dalam bait suci. Tidak boleh. Jadi bagaimana mungkin kemudian Petrus mendirikan gereja di atas batu karang? Nggak ada itu mimpi. Itu mimpi. Tidak ada itu cerita. Coba Anda tekuni lagi Galatia 2 nomor 8. Anda mau pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Singkong, bahasa Kingkong, dalami. Paulus mengatakan Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Bahkan nomor 14-nya dikatakan apa? Orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup. Dia bertemu. Apakah dia dianggap domba? Tidak sama sekali. Dia dianggap anjing, dianggap gogok, dianggap pemakan sampah. Baca Matius 15 nomor 24 dan seterusnya. Anda akan menemukan bagaimana Matius 23 dan seterusnya. Anda akan menemukan bagaimana Yesus rasis terhadap non-Yahudi. Dia mengatakan dia anjing dan seterusnya. Jadi jangan Anda bermimpi yang mengajarkan Katolik itu adalah Yesus. Nggak ada itu, nggak ada. Katolik itu adalah perkawinan antara ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Lahirlah Katolik. Saya ulang, Katolik itu adalah agama yang lahir dari perkawinan antara ajaran Tauhid dan ajaran Trinitas, yaitu ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Maka terkonseplah melalui konsili-konsili agama Katolik. Itu yang Anda harus renungkan, karena Anda akan sampai kepada poin itu. Ingat saudaraku, Bible paling tertua itu bukan berasal dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Kagak. Yang ditemukan kemudian itu manuskrip tertuanya hanya ada di abad kelima. Kalaupun ada keempat, saya belum temukan. Gini bang, gini ya, saya rasa abang udah terlalu berpikir terlalu jauh dan subjektif ya, sangat subjektif. Saya rasa di lain waktu saya hanya ingin mengatakan kepada Bang Suma bahwa apa yang Bang Suma bicarakan itu karena bukan Bang Suma imani gitu loh. Bagaimana Bang Suma, kalau Bang Suma tidak imani ya berarti Bang Suma tidak bisa menjalankannya atau memahaminya gitu. Nah, berbeda dengan kita, sehingga itu ada perbedaan ya Bang, antara setiap orang punya keyakinan. Saya kan sudah bilang sama Bang Suma, saya meyakini Yesus adalah Tuhan karena Dia adalah Maha Kuasa. Dalil? Saya minta dalil boleh? Ini keimanan ya Bang. Dalil ada nggak? Iman saudara tanpa dalil itu buta loh. Begini, ada Bang, dalilnya Yesus Maha Kuasa? Bang, sekarang saya mau bertanya kepada abang. Enggak. Tolong. Tunjukkan dalil Yesus Maha Kuasa mana? Sekarang saya bertanya kepada supaya abang. kita tahu siapa yang subjektif, siapa yang objektif di sini. Ada dalilnya Yesus Maha Kuasa? Itu nggak usah pakai dalil Bang. Saya kasih tahu. Oke, selesai kita berarti. Selesai diskusi. Itu namanya diskusi melingkar, bro. Sorry. Sesuatu yang abang imani, berbuat baik itu apakah harus pakai dalil? Saudaraku, tadi Anda berbicara tentang apa kepada saya? Anda masih ingat ketika Anda berbicara epistemologi? Masih ingat? Ya. Anda ingin mengajarkan tentang filsafat, mempelajari sifat, asal dan batasan pengetahuan, masih ingat? Apa artinya bahasa-bahasa indah itu? Kalau Anda sendiri dalam aliran kepercayaan dan keyakinan Anda yang Anda lontarkan melalui lisan Anda tapi tak berdalil, untuk apa? Agama itu harus berdalil. Agama itu harus punya kitab. Kenapa orang-orang Roma Yunani meninggalkan agama paganisme mereka? Karena pada saat itu mereka belum punya kitab. Ketika orang-orang Parisi menghadiahkan kitab-kitab kepada mereka termasuk Paulus, mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ajaran politeisme mereka tinggalkan, Hellenisme Stoa mereka tinggalkan, animisme mereka tinggalkan, menuju kepada agama Katolik. Kenapa? Karena di Katolik ada kitabnya. Nah, sedangkan Anda sebagai Katolik justru tidak menggunakan kitab dalam menjabarkan iman Anda. Ini zaman modern, Bung, bukan lagi abad-abad belakangan. Ini adalah sudah tahun abad 21 malah ini sekarang. Sorry Bang Suma. Saya mau jelaskan lagi ke Bang Suma gini ya. Penjelasan tanpa dalil bagi saya itu nonsen, bullshit.
Itu angan-angan. Benarlah kitab suci Al-Quran berarti dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka, mereka hanya berangan-angan. Ini satu dalil hadiah buat Anda. Al-Quranul Karim menyatakan dengan sangat jelas dalam Al-Quranul Karim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itu membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kalau Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa tanpa dalil pengakuan dari Yesus, berarti yang membisikkan angan-angan kosong itu adalah iblis. Itu betul dan itu dalil yang akurat dari Al-Quran. Silakan, mana dalilnya? Saya mengatakan Allah itu Maha Kuasa, ya. Bukan Yesus kan? Bukan Oke. Yesus. Dengar. Oke, Allah bagus. Sehingga dia bisa menjadi apa sesuai kehendaknya. Dia mau nggak menjadi bisa. manusia, bisa. Nggak bisa. Apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Tuhan saya Maha Kuasa. Bisa jadi iblis? Tuhan saya Maha Kuasa. Apakah Anda bisa membedakan antara Maha Kuasa dengan Maha Pencipta? Dia Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Kalau dia Maha Pencipta, apakah Tuhan Anda Maha Pencipta bisa menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Anda bertanya ini, apakah Anda sudah melihat? Saya ulang pertanyaan saya. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda Maha Pencipta, apakah Tuhan Anda Maha bisa menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Penjelasan itu bukankah ada dalam Al-Quran juga bahwa Isa dilahirkan oleh seorang iya, dan dia statusnya adalah ciptaan. Sekarang pertanyaan saya, Yesus yang Anda katakan adalah Tuhan. Tuhan Anda katakan Maha Kuasa. Dia berkuasa menjadi bukan Tuhan. Betul? Nah, oke. Sekarang gini, di dalam Al-Quran kan ada kan? Nah, ada. Kita berpikir secara logika aja. Status Nabi Isa dalam Al-Quran sebagai hamba Allah. Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Yesus dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 27-28, Yesus juga disebut sebagai hamba Allah yang suci. Selesai kita. Tapi ketika Anda membawa konsep Katolik, Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa menjadi apa saja, itu adalah konsep konyol. Konsep, mohon maaf, konsep yang konyol, konsep bullshit, konsep akal-akalan. Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus, yang berbicara di sini bukan kemahakuasaan saja, tapi juga kemaha penciptaan Tuhan. Tuhan Maha menciptakan apapun. Dia mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ibu. Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Itulah yang terjadi kepada Yesus. Kenapa dia menjadi Tuhan? Karena Anda punya agama berasal dari paganisme Yunani. Apa itu? Bagaimana Hercules, bagaimana Zeus, bagaimana Attis, dan seterusnya. Itulah agama saudara yang dikawinkan dengan ajaran Taurat. Nah, itu perspektif Bung aja. Itu fakta. Oke, Bung. Oke, daripada kita memperpanjang ya, saya juga perlu istirahat. Saya ingin tanya Bung latar belakangnya apa sehingga berbicara seperti ini? Akademisika, seorang pelajar yang mempelajari ini, atau bagaimana Bung? Orang-orang menyebut saya sebagai seorang satpam. Bagaimana? Orang-orang menyebut saya sebagai satpam. Satpam, maksudnya bagaimana ya? Ya, satpam selayaknya yang selalu pegang sumpritan, tukang parkir. Enggak, maksudnya tukang parkir itu profesi Bung Suma. Saya juga pernah jadi tukang parkir. Itu profesi saya, Bung. Kalau berbicara mengenai keilmuan, kalau Anda berbicara mengenai keilmuan, Paulus menulis 13 buku tanpa pernah sekolah SD, SMP, SMA, apalagi kuliah. Saya alhamdulillah saya sempat dari meja kuliah. Jangan dibandingkan dengan beliau, maksudnya apakah Bung ini siapa begitu, harus dijelaskan biar kita bisa mengetahui apakah Bung ini seorang akademisi ataukah saya seorang akademisi. Saya termasuk aktivis 98. Kenapa profesi yang ditanyain, Bro? Enggak, karena begini, berbicara tentang agama, keimanan seseorang itu kan begini ya, Bung. Saya bukannya mau ini. Kalau Anda sendiri profesinya apa? Saya tanya balik. Anda profesinya apa? Lulusan STT. Ya, bagaimana saya? Apa? Anda profesinya apa? Saya seorang seniman. Oh, seniman. Ya. Seniman tanpa nada, gitu ya? Ya begitulah Bang. Ya, nanti Bang Suma ya. Bang Suma ini saya paham orang yang baik, orang yang punya wawasan yang luas ya, orang yang punya ini, tetapi menyangkut Tuhan
ya, menyangkut siapa Tuhan itu pasti akan melampaui akal kita, Bang. Ya, bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal manusia. Itulah siapa itu Tuhan itu akan melampaui akal kita. Kita salah itu. Enggak, Itu salah. Gini Bang Suma. Itu keliru, Bung. Enggak. Jadi gini Bang Suma, saya mau perlu memahami. Ini saya sebagai orang awam ya Bang Suma ya. Kan tadi awal saya berbicara bahwa kita tidak pernah berpikir bahwa nanti kita dilahirkan dalam keluarga Katolik, dalam etnis Jawa, etnis Papua atau yang lainnya gitu. Coba seandainya Bang Suma lahir di pedalaman Papua, ya, pedalaman Papua. Apakah saat ini Bang Suma dengan raga yang ada pada saat itu, yang pada akan berbicara seperti ini? Ya kan? Itu mungkin saja tidak mungkin itu. Ya gitu Bang Suma. Jadi menurut saya kita semua ini adalah takdir, ya. Takdir dan semua menjadi gambaran Sang Maha Kuasa yang kita tidak pernah tahu sebenarnya apa ini. Intinya bahwa apa Bang Suma? Kita menurut pemahaman saya Bang ya, menjadi orang beragama adalah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama dengan hati yang tulus. Nah, Yesus mengatakan, saya mengimani Yesus ya, dalilnya ada nanti Bang sendiri cari. Kasihilah. Sorry Bang ya, tadi yang Katolik juga jujur Bang ya, saya bilang Abang juga belum membedahnya, jadi Abang belum bisa menjawabnya secara teoritis ya. Baru berdasarkan asumsi. Sorry Bang. Iya, boleh. Silakan. Jadi gini Bang, iman itu adalah bagaimana kita bisa berbuat yang baik terhadap sesama, ya, dengan hati yang tulus. Bagaimana kita bisa membantu orang itu tanpa tanpa harus menuntut balas jasa dan sebagainya, atau hal-hal lain lah yang bisa berguna baik untuk diri sendiri, sesama, ya, keluarga, ya kan, orang tua, dan juga bagi bangsa dan negara. Menurut saya seperti itu. Bagaimana kita bisa beraktivitas yang baik di kantor. Tetapi kalau kita sudah berbicara ke ranah publik tentang iman, saya rasa itu bukan tempatnya. Karena masing-masing orang itu pasti punya pemikiran. Saya kan tidak mungkin kan saya berbicara tentang ini lalu saya berbicara ini. Nah, tadi Abang Suma berbicara tentang wah, ini ada nih orang Katolik di perguruan. Itu mereka berbicaranya di perguruan tinggi. Ya, yang dimana ada aspek epistemologinya, ontologinya, dan ya aksiologinya. Nah, entah apa itu harus masuk di sana. Karena gini Bang, saya pernah, tadi kan saya sudah bilang sama Abang, ya kan, saya tinggal di lingkungan ini, dan dari pertama saya dengar Bang Suma ini, jujur Bang Suma ya, mohon maaf nih Bang, halo? Iya, saya dengarkan dengan seksama. Bang, saya pendengar yang baik, ya. Jujur saya dengar Bang ini suaranya seperti pendeta. Mohon maaf nih Bang Suma ya. mohon maaf. Hanya saya lihat mukanya semua, wah ini seorang pendeta ini ya. Tapi kenapa ya pembahasannya seperti ini? Ada apa sebenarnya gitu ya? Ya sudahlah, mungkin jalan hidup yang Bang Suma lagi jalani saat ini. Tapi mungkin di lain waktu mungkin Bang Suma bisa merangkul. Karena begini Bang Suma, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita punya harus diikuti orang lain gitu ya. Jangankan iman ya, jangankan kita bahas iman, membahas politik aja, mungkin dalam rumah mungkin Bang Suma pilihannya presidennya ini A, yang satu pilihannya B, yang satunya C di dalam rumah itu. Nah seperti itu Bang. Jadi saya rasa mungkin seperti itu aja Bang Suma. Nanti lain waktu baru kita diskusi lagi. Baik Saudara Elo. Selamat terima malam kasih. Bang Suma. Iya, terima kasih semuanya. Talve, semoga Bang Suma selalu dalam keadaan yang sehat. Terus teman-teman semua yang ada di sini ya. Mungkin saya baca, yang saya lihat ini ada Bung Yonatan, Bang Goto, Saudara Dela, Saudari Dela, Saudara Handi, ada sahabat apa ini ya? Satu lagi sahabat Bang Suma gitu. Sahabat Bang Suma dan lain-lain ya. Mungkin itu saja, dan teman-teman semuanya yang sudah mengikuti live ini ya,
mohon maaf jika misalnya ada salah kata atau bagaimana. Intinya kita selalu berbuat kebaikan. Bagaimana kita bisa membanggakan baik daerah, keluarga daerah dan negara kita yang tercinta ini. Mungkin itu saja Bang Sumar. Oke, Bang Elok, terima kasih juga atas ucapan-ucapan baiknya. Kalau ada kata, kalimat yang kurang berkenan, saya cuma berpesan sebagai saudara sebangsa setanah air. Jangan jadikan kitab suci Al-Quran itu barang yang asing bagi saudara, dan jangan jadikan Bible itu sebagai barang antik untuk Anda. Pelajari Bible dengan mendalam, kaji juga Al-Quran dengan baik. Minimal baca terjemahannya. Karena fungsi dan tugas kita di atas muka bumi itu sebagai pemimpin, kita harus mengarahkan manusia kepada kebenaran, kebajikan. Kita jangan diamkan ketika ada kemungkaran yang terjadi di atas muka bumi. Ingat, di dalam Bible yang Anda pegang, Tuhan itu maha pencemburu. Kalau bukan Islam yang kemudian salah, maka yang salah itu adalah Kristen. Maka dua agama ini harus kita jabarkan, mana sisi salahnya, mana sisi benarnya. Biarkan kemudian orang-orang yang menilai. Jangan kita biarkan kemungkaran. Islam itu salah, Anda biarkan, itu Anda juga salah. Kristen salah, kita biarkan, itu juga salah. Nah, mumpung Islam dan Kristen ini adalah dua agama syiar. Apa itu agama syiar? Agama yang mengajak orang lain masuk ke dalamnya. Islam dan Kristen itu punya misi yang sama. Oleh karena itu, mari kita tampil sebagai pembela. Silakan Anda bela iman Anda, saya bela iman saya dengan cara-cara yang baik, dengan etika-etika yang baik. Keras boleh keras, tapi persaudaraan tetap harus dijunjung tinggi. Saya kira begitu, Saudara Elom. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih Bang Suma. Iya Bang. Thank you Bang. Kalau pesan saya sebagai penonton, Tuhan itu memberikan akal kepada manusia. Untuk itu, pakailah akal itu untuk mengenal Tuhan. Jangan akal-akalan sehingga terjadi iman buta dan imani saja. Harus berakal. Kira-kira gitu pesan saya buat Anda.